Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 1010 akan memaparkan hasil observasi kami tentang bunga melati. Kalian tahu nggak kalau melati mempunyai banyak jenis dan mempunyai aroma khasnya masing-masing loh. Kalau kalian mau tahu aromanya seperti apa, yuk tonton video kami sampai akhir ya. Seperti yang kita tahu, bunga melati adalah salah satu bunga yang paling dikenal dan disukai di Indonesia. Tidak hanya karena keindahannya, melati juga memiliki aroma yang harum dan menenangkan. Selain itu, melati sering dikaitkan dengan berbagai simbol dan makna yang mendalam, terutama dalam budaya Indonesia. Bunga melati secara ilmiah dikenal sebagai Jasminum sambac, adalah jenis dari semak dan tanaman merambat dalam keluarga Oleaceae. Banyak jenis melati ditanam karena daunnya yang hijau berkilau dan bunganya yang harum, putih atau kuning. Sekitar 200 spesies dari genus Jasminum mencakup semak dan tanaman rambat berbunga, baik yang berganti daun maupun yang selalu hijau. Beberapa di antaranya adalah melati putih, melati raja, melati gambir, melati Spanyol, dan melati primrose. Nah, karakteristik bunga melati biasanya itu berbentuk trompet dengan mahkota bunga yang tersusun dari beberapa kelopak, biasanya 5 atau 7-10 kelopak. Umumnya berwarna putih, namun ada juga loh jenis melati yang memiliki warna kuning atau oranye. Bunga melati relatif kecil dengan diameter sekitar 2,5 cm. Daun melati berwarna hijau, berbentuk lonjong atau bulat telur dengan ujung yang meruncing dan tersusun berhadapan. Batang melati bisa berbentuk perdu atau merambat dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Bunga melati memiliki aroma khas yang kuat dan harum, terutama pada malam hari. Aroma ini disebabkan oleh senyawa kimia yang terkandung dalam bunga melati. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan jenis-jenis bunga melati. Bunga melati tidak berasal dari Indonesia, melainkan dari wilayah Asia Selatan seperti India, Myanmar, dan Sri Lanka, dan kemudian menyebar ke Indonesia dan wilayah Asia lainnya karena migrasi manusia dan pengaruh kolonialisme. Meskipun bukan asli Indonesia, bunga melati putih atau Jasminum sambac telah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia dan diresmikan sebagai salah satu bunga nasional Indonesia dengan sebutan Puspa Bangsa. Bunga melati memiliki banyak jenis dengan asal daerah dan aroma yang berbeda-beda. Pertama, melati putih atau Jasminum sambac berasal dari India dan Asia Tenggara. Aromanya lembut dan menenangkan. Kedua, melati Italia atau Jasminum humile berasal dari wilayah Mediterania. Aromanya kurang wangi dari jenis bunga melati lainnya. Ketiga, melati Madagaskar atau Jasminum polyanthum berasal dari Pulau Madagaskar. Aromanya manis dan tajam. Keempat, melati primrose atau Jasminum menchii berasal dari Cina. Aromanya manis, cerah, dan sedikit tajam, seperti lollipop jeruk. Kelima, melati gambir atau Jasminum officinale berasal dari Cina dan India. Aromanya harum, biasanya digunakan sebagai obat tradisional. Keenam, melati arum dalu berasal dari benua Amerika bagian tropis dan Hindia Barat. Memiliki aroma harum kuat pada malam hari. Ketujuh, melati kuning atau Jasminum nudiflorum berasal dari pegunungan Tibet. Aromanya kurang harum. Bunga melati umumnya tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan suhu optimal 20-30 Celcius, serta membutuhkan sinar matahari penuh selama 6-8 jam setiap hari. Tanaman ini dapat berkembang biak pada ketinggian 0-1.600 meter di atas permukaan laut, tergantung jenisnya. Melati menyukai tanah yang subur, gembur, memiliki pH 5,5 sampai 7,5 dan drainase yang baik. Kelembapan udara sedang hingga tinggi sangat mendukung pertumbuhannya, dengan kebutuhan air yang cukup namun tidak tergenang. Secara sebaran, melati banyak ditemukan di Asia,
Afrika, dan kawasan Mediterania, baik di pekarangan, kebun, hutan ringan, maupun di tepi jalan. Tahu bagaimana cara membudidayakan melati? Kita dapat membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pilih bibit sehat dari stek batang atau bisa langsung menanam menggunakan bibit yang sudah siap tanam. Yang kedua, tanam di media gembur, campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang. Yang ketiga, rawat dengan penyiraman teratur, yaitu sehari sekali, lakukan pemupukan setiap 1-2 bulan sekali, lakukan pemangkasan apabila ranting sudah kering atau rimbun, serta yang terakhir, cegah hama menggunakan pestisida nabati, sehingga melati bisa dipanen atau mekar setelah 6-12 bulan. Selanjutnya mari kita cari tahu mengapa melati menjadi puspa bangsa Indonesia. Yang pertama, warna putih melati melambangkan kesucian dan juga kesederhanaan yang sesuai dengan nilai luhur bangsa. Lalu melati juga banyak digunakan dalam upacara adat juga keagamaan di Indonesia. Serta melati yang mudah tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia menjelaskan bahwa melati dekat dengan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, di tahun 1993, pemerintah menetapkannya sebagai puspa bangsa Indonesia. Fakta unik dari melati. 1. Polinasi serangga. Karena bunganya mekar di malam hari, melati lebih banyak menarik ngengat malam sebagai penyerbu alami. Kedua, nilai ekonomi tinggi, ekstrak bunga melati merupakan bahan penting dalam industri parfum, teh aromatik, kosmetik, dan bernilai ekspor tinggi. Ketiga, simbol budaya universal. Tidak hanya di Indonesia, di India melati disebut mogra dan dianggap suci. Sementara di Filipina disebut sampaguita, juga menjadi bunga nasional. Manfaat bunga melati adalah 1. Kesehatan, yaitu menenangkan tubuh dan pikiran. Contoh, teh melati untuk relaksasi dan minyak melati sebagai aromaterapi. Kedua, kecantikan, yaitu menyegarkan kulit dan menjaga kecantikan alami. Contoh, air rendaman melati untuk mandi tradisional dan ekstrak melati dalam skincare. Ketiga, budaya dan sosial, yaitu simbol kesucian dalam adat dan tradisi. Contoh, rangkaian melati di pengantin Jawa dan persembahan di upacara Bali. Keempat, lingkungan dan ekonomi, yaitu penghias dan bernilai jual. Contohnya, tanaman hias di pekarangan dan bahan parfum dan teh melati di industri. Nah, itu dia hasil observasi kami mengenai bunga melati. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.